A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman seagama, saudara-saudaraku anak cucu Adam, kita adalah bersaudara. Insyaallah hari ini saya ingin mengingatkan, hari ini saya ingin mengatakan, hari ini saya ingin menceritakan, yaitu bagaimana keimanan yang benar mampu dihancurkan oleh harta. Suatu ketika ada seorang anak muda yang ahli dalam beribadah. Dia taat untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah. Dia beribadah, dia sholat, dia zakat. Dia mampu untuk memenuhi apapun perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun suatu ketika saat dia selesai sholat, dia mendengarkan sebuah kabar. Apakah kabar itu? Di saat itu dia mendengar ada suatu kelompok, suatu kaum, suatu perkampungan menyembah sebuah pohon yang besar. Lalu anak muda itu dengan bergegas, dengan gagah, dengan niat yang lurus, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia berangkat mengambil kampak, dia berangkat untuk menebang itu pohon. Lalu di tengah perjalanan saat dia berkuda, dia berjumpa dengan iblis la'natullah alaih yang menjelma menjadi manusia. Iblis mengatakan kepadanya, "Stop, wahai anak muda, lo mau kemana?" Anak muda dengan gagah, dengan beraninya mengatakan, "Saya mau menebang pohon yang ada di sana. Karena pohon itu disembah-sembah oleh manusia. Karena pohon itu telah banyak menjerumuskan manusia. Karena pohon itu telah banyak menyesatkan manusia." Iblis berkata lagi, "Oi, nanti dulu anak muda. Kalau kamu ingin menebang itu pohon, langkahi dulu mayatku." Itu kata iblis la'natullah alaih. Lalu anak muda berkata, "Baik, apabila itu keinginanmu, aku akan berangkat. Aku akan berperang denganmu, bertarung denganmu." Lalu bertarunglah anak muda dengan iblis ini. Dengan gagahnya, dengan kuatnya, dengan beraninya anak muda ini mampu mengalahkan iblis. Saat iblis akan dipukul kembali, iblis ngomong, "Stop anak muda, stop, oke deh, pokoknya gue kalah hari ini sama lo." Itu kata iblis. "Lalu kalau kalah mau apa lo?" "Baik, apapun permintaan kamu akan aku turuti, asalkan jangan kamu tebang itu pohon. Gini aja, kalau kamu sholat 2 rakaat akan ada uang di bawah sajadahmu." Benar itu iblis? "Betul, pokoknya gue nggak bohong deh sama lo, gue itu jujur." Iblis jujur, beda sama lo. Kadang-kadang lo suka bohong juga. Itu. Setelah itu, baik kalau seperti itu. Pulang anak muda, dia mulai melaksanakan sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Usap, selesai usap, lihat di bawah sajadah, alhamdulillah ada duit, rezeki anak soleh dari setan. Sampai beberapa waktu, beberapa
pengambilan uang itu. Suatu ketika dia sholat, dilihat di bawah sajadahnya nggak ada lagi duitnya. Wah, kosong. Oh, mungkin kurang khusyuk sholatnya. Sholat lagi dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai sholat, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dilihat di bawah sajadah, ditengok lagi, bah, nggak ada duitnya, kosong. Lalu anak muda ini pun marah. Saat marah, ini gara-gara iblis, dia bohong, mengingkari janji. Dia ambil kampak, berangkat lagi untuk menebang pohon yang disembah oleh manusia. Saat berangkat dengan gagahnya, dengan kudanya, dengan kampaknya yang siap. Lalu sampai di tengah perjalanan, jumpa lagi sama iblis laknatullah alaihi. Hey, stop anak muda, where are you going? Anak muda jawab, I want to tebang itu pohon. Nah. Lalu, nanti dulu, tidak bisa. Kalau kamu mau menebang itu pohon, langkahi dulu mayatku. Oke, gue terima tantangan lo. Lalu mereka pun berkelahi. Saat berkelahi, anak muda yang tadinya gagah, yang tadinya kuat, melawan iblis setan laknatullah alaihi, kalah. Lalu saat kalah, oke deh, stop please, tan, stop dulu. Oke, gue kalah. Tapi kenapa kok gue bisa kalah sama lo ya? Kemarin pertama gue play sama lo, gue menang. Iblis menjawab, dulu waktu pertama kali engkau datang bersama ribuan malaikat. Engkau datang bersama malaikat. Engkau datang dengan iman yang benar, dengan niat yang benar, dengan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hari ini, detik ini, kamu datang bukan karena Allah. Kamu datang marah bukan karena Allah. Kamu marah karena gak dapat duit. Habis sholat sajadahnya gak ada duitnya lagi, makanya lu kalah. Tuh, jadi wahai kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, umat Islam dimanapun anda berada, jadilah umat Islam yang kaya. Jadilah umat Islam yang kaya tapi dermawan. Karena apa? Kemiskinan, saya ulangi, kemiskinan sangat dekat dengan kekafiran, sangat dekat dengan kekufuran. Tapi banyak orang miskin yang pandai bersyukur, itulah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga. Artinya apa? Kita tidak boleh miskin, kita harus kaya. Tapi kekayaan kita, jadikan ini ladang amal untuk bekal kita menuju akhirat. Miskin, susah, silakan, tapi kita harus berusaha. Miskin, susah, tapi kita harus memegang teguh agama. Itulah yang akan bahagia. Ini sudah miskin, melarat, susah, nggak mau sholat, judi, mabuk kerjanya, main perempuan, waduh parah bener, mati melarat juga di akhirat karena dia tidak memiliki bekal amal yang baik untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari saudara-saudaraku,
Jadilah insan yang kaya hati, kaya pikiran, agar kita semua menjadi insan yang lapang hatinya. Karena apa saya katakan? Banyak orang kaya namun hatinya sempit. Banyak orang kaya namun pikirannya sempit. Karena dia hanya memikirkan dunia. Jadi kebahagiaan bukan diukur dari kekayaan. Seperti tadi, perangkap-perangkap setan akan terus datang menghadang kita agar menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat berapa besar, berapa banyak kita menolong, membantu agama-agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tadi secuplik kisah bagaimana setan laknatullah alaih menggelincirkan manusia dari keimanan yang benar, dari kekuatan iman yang besar menjadi keimanan yang hilang. Dia menggelincirkan manusia karena apa? Menggunakan harta tahta wanita. Hati-hatilah dengan 3 hal tersebut. Insya Allah apabila kita berhati-hati akan selamat dunia sampai akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.